Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang informasi guru dan tunjangan serta informasi-informasi terbaru yang terkait dengan guru. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan mengupdate informasi terbaru terkait khusus untuk pelamar prioritas 2 dan 3, apakah masih ada harapan? Nah, di sini sebenarnya ada dua ya penentu terbaik untuk pelamar prioritas 2 dan 3 untuk membuka kans menjadi P3K di tahun 2022 ini. Jadi sebelum kita lanjut, silakan bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel yang sederhana ini agar segera menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, perhatikan di sini sekali lagi kita berdasarkan di tabel ini, tabel dari sumbernya ini dari Usman Ogi ya. Salah satu tabel yang cukup bagus untuk kita jadikan referensi. Di sini ada 4 kriteria pelamar prioritas ya. Yang mana di sini kita fokus di prioritas 2. Nah, prioritas 2 dan prioritas 3. Yang Bapak Ibu harus pahami bahwa pelamar di prioritas 2 dan prioritas 3 itu terdiri dari THK 2 yang tidak lolos passing grade. Kemudian untuk prioritas 3 itu terdiri dari guru non ASN negeri yang terdaftar di Dapodik. Masa kerja minimal 3 tahun dan tidak lolos passing grade. Jadi nantinya untuk prioritas 2 dan 3 yaitu THK 2 dan guru non ASN negeri itu tidak akan dites lagi juga Bapak Ibu ya. Itu tidak akan dites lagi, tetapi nantinya akan melalui proses seleksi, verifikasi dan validasi oleh Kemdikbudristek ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi nantinya untuk prioritas 2 dan 3 itu nanti diproses ketika prioritas 1 itu sudah selesai semua. Nah, kalau prioritas 1 itu sudah selesai semua, barulah prioritas 3, 2 dan 3 itu dieksekusi. Seperti itu ya asumsinya. Karena mekanisme untuk P3K 2022 itu ada 3. Yang pertama itu adalah penempatan untuk yang prioritas 1, kemudian seleksi verifikasi dan tes umum. Seperti itu ya. Kemudian di sini kita coba lanjut lagi. Di sini ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam penganggaran P3K di tahun 2022. Ini sebenarnya yang menjadi salah satu penghambat juga ya, yang coba diungkapkan oleh bagian keuangan ya di Indonesia. Di sini katakan bahwa untuk anggaran belanja pegawai untuk P3K kurang karena adanya miskomunikasi antara Pemda dengan pemerintah. Di sini pemerintah menyalurkan DAU termasuk untuk P3K apabila di tahun 2021 belum digunakan, bisa digunakan pula di tahun 2022. Pihak Pemda menyangka akan ada top up atau penambahan DAU yang akan dialokasikan sebagai gaji P3K. Kemudian yang kedua, permasalahan yang terjadi dalam penganggaran P3K di tahun 2022 adalah kuota yang dibutuhkan itu tidak sebanding dengan pelamar yang lulus. Saya ulangi ya, kuota yang dibutuhkan tidak sebanding dengan pelamar yang lulus. Beberapa honorer tidak melamar di daerah asal mereka bertugas. Jadi ini yang coba diungkapkan dari Kemenkeu ya, terkait permasalahan yang terjadi dalam penganggaran P3K di tahun 2022. Kemudian di sini lagi tambahannya. Nah, di sini ada 2 sebenarnya penentu terbaik untuk pelamar prioritas 2 dan 3 untuk membuka peluang menjadi ASN P3K guru Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah pengusulan tambahan formasi oleh Pemda diharapkan berbanding seimbang atau lebih dari jumlah pelamar P3K prioritas 1, 2 dan 3. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya untuk kuota nasional untuk P3K itu untuk mencapai 970.410. Nah, inilah sebenarnya yang coba dikonsolidasikan oleh pemerintah agar Pemda bisa memaksimalkan kuota yang sangat besar itu, karena ini sudah termasuk kuota sisa formasi tahun lalu ditambah dengan kuota formasi di tahun 2022 sekitar 758.000. Nah, ketika ini bisa dimaksimalkan oleh Pemda-Pemda yang ada di Indonesia, maka secara otomatis nantinya itu juga berdampak kepada peluang untuk pelamar prioritas 1, tentunya juga prioritas 2 dan 3. Karena semakin banyak kuota, maka secara otomatis pelamar P3K guru mulai dari prioritas 1, 2, 3 dan umum tentunya punya peluang untuk mendapatkan
mendapatkan formasi nantinya. Itu logikanya seperti itu ya, asumsinya seperti itu. Jadi ini salah satu penentu terbaik ya, pelamar prioritas 1 2 3 menjadi ASN P3K Guru. Ketika pengusulan tambahan formasi oleh Pemda diharapkan berbanding seimbang atau lebih dari jumlah pelamar P3K prioritas 1, 2, dan 3. Ini sederhananya seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, penentu terbaiknya yang kedua adalah seperti ini. Pelamar prioritas 1 dalam satu daerah sudah tercover pada penempatan masing-masing, sehingga nantinya sisa formasi dialokasikan untuk pelamar prioritas 2 dan 3. Nah, tentunya ini juga masih berkaitan dengan poin pertama tadi. Ketika misalkan kuota kebutuhan formasi itu banyak, maka secara otomatis nantinya pelamar prioritas 1 itu akan mendapatkan formasi. Nah, tentunya akan tersisa lagi sisa formasi yang sudah tidak mungkin lagi ditempati oleh pelamar prioritas 1. Nah, disitulah nantinya pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, dan bahkan juga pelamar umum bisa memaksimalkan hal tersebut. Jadi intinya baik poin 1 dan 2 itu terkoneksi satu sama lain. Berarti itu tergantung dari kuota yang diusulkan oleh Pemda. Apalagi baru-baru ini Kemenpan RB baru-baru saja mengeluarkan surat edaran terbaru pengusulan tambahan kuota formasi. Nah, inilah kesempatan sebenarnya dari Pemda bagaimana memaksimalkan kuota formasi sesuai dengan kebutuhan real guru yang ada di masing-masing daerah, sehingga nantinya mulai dari pelamar 1, 2, dan 3 itu bisa mendapatkan formasi. Seperti itu yang bisa dilakukan untuk saat ini. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, terkait dengan mekanisme penempatan di sini sudah sangat jelas dikatakan Bapak Ibu ya, bahwa untuk penempatan kuota kebutuhan P3K Guru tahun 2022 itu terbagi 3. Ada penempatan yang lulus passing grade. Jadi penempatan individu yang telah lulus nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 itu ditempatkan tugasnya masing-masing di satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi ini khusus untuk prioritas 1. Nah, jadi nantinya ketika kuota formasi itu diisi oleh guru pelamar yang sudah lolos passing grade, maka kita akan melihat apakah masih tersedia formasi atau tidak. Ketika masih banyak formasi yang tersedia, nantinya itu akan dialokasikan untuk pelamar prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu ya. Nah, nantinya akan dialokasikan untuk pelamar prioritas 2 dan 3. Jadi intinya begini, nasib pelamar prioritas 2 dan 3 itu tergantung dari sisa kuota formasi dari penempatan pelamar prioritas 1. Nah, makanya Pemda kalau misalnya mengajukan formasi yang banyak, tentunya nantinya akan banyak sisa formasi yang belum terisi. Nantinya disitulah kesempatan untuk pelamar prioritas 2 dan 3 untuk mengisi formasi tersebut. Nah, catatannya di sini jika masih tersedia formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi menurut saya sudah sangat jelas ya terkait dengan penentu untuk pelamar prioritas 2 dan 3. Tetapi di sini kabar baiknya bahwasanya di tahun 2022 nantinya itu Bapak Ibu ya, itu ada 6 poin ya perubahan mendasar terkait rekrutmen ya P3K Guru. Yang pertama, nantinya Pemda itu membuka formasi berdasarkan kompetensi. Nantinya formasi melekat pada guru di sekolahnya. Nah, terutama ini guru yang sudah PG. Jadi ketika nantinya ada kebutuhan formasi di sekolahnya guru yang sudah lolos passing grade, maka secara otomatis langsung ditempatkan di sekolah tersebut. Bahasa halusnya itu langsung menjadi ASN seperti itu ya. Kemudian nantinya diikuti oleh guru yang saat ini aktif di Dapodik. Kemudian yang paling dinanti-nantikan ini tidak terjadi mutasi, rotasi, dan pergeseran. Jadi kesepakatan Panselnas bahwa tidak ada pergeseran ya antar guru, bahkan tidak bisa menggeser guru induk yang belum lulus passing grade seperti itu. Kemudian kompetensi itu mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Dan yang terakhir adalah menggunakan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian observasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, informasi terbaru dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.